Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi sore hari ini, pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah masih sehat dan ceria. Bukan pagi Pak, sudah siang. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita mendapat ilmu yang barokah, yang bermanfaat dan berguna bagi kita, orang tua dan semuanya. Dipimpin oleh ketua kelasnya yaitu Zainul. Yuk Kak Zainul dipimpin dulu. Baiklah teman-teman. Terima kasih Pak. Baiklah teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran agar pelajaran yang kita terima hari ini berguna bagi kita semua. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma Amin ya rabbal alamin. Selesai Pak. Terima kasih kepada Zainul yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Amin. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, juga saya ingin absen kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Nah, kalau sudah masuk semua, berarti kita akan belajar dengan kompak, senang, dan ceria. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Saya absen dulu. Zain, ada ya? Hadir, David, Hadir Pak. Fuad, Hadir Pak. Zainul, Ervina, Arisa, Omisa, Indah, Halimah, Lestari, Fuad. Siapa yang belum saya sebut? Saya belum. Saya belum. Sudah ya. Ya sudah. Tidak diakui. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas masalah toharoh, ya. Masalah toharoh. Nggak bisa. Dilanjut sudah Pak Ismail. Toharoh, tahu masalah toharoh? Siapa yang tahu masalah toharoh? Tahu, Pak Guru. Toharoh adalah suci. Tujuan kita belajar toharoh, ya. Tujuannya setelah kita mempelajari toharoh, maka kita harus bisa tahu menyebutkan pengertian najis, menunjukkan dalil-dalil tentang najis, menjelaskan macam-macam najis, juga bisa membedakan najis macam-macam najis, juga bisa menerapkan tata cara bersuci dari najis, karena setiap hari ini pasti akan terjadi. Juga bisa menyebutkan pengertian hadas, bisa menunjukkan dalil tentang hadas, menjelaskan macam-macam hadas, membedakan macam-macam hadas, dan menerapkan tata cara hadas. Itu toharoh. Toharoh. Toharoh ini berasal dari bahasa Arab. Kalian pahami ya, bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Menurut istilah, toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari najis atau dari hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah, melaksanakan ibadah yang dituntut dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis ini juga meliputi suci badannya, pakaiannya harus suci, tempat yang kita tempati harus suci, juga lingkungan yang kita tempati juga harus suci. Karena lingkungan ini merupakan menjadi setempat segala aktivitas yang kita tempati. Sedangkan bersuci dari hadas itu dilakukan dengan cara berwudu, tayammum. Seperti kalian harus perhatikan gambar di depan ini, ya. Ini adalah contoh-contoh untuk bersuci dari hadas. Coba ini yang pakai kopiah ini contoh bersuci dari apa nih? Hadas kecil. Tahu? Hadas kecil. Yang ini yang satunya, yang ada gayungnya ini. Hadas besar. Ini hadas besar.
Yang paling bawah ini contoh dari Tayamum. tayamum. Ini caranya contoh-contoh dari contoh sumber suci dari apa? Hadas. Sekarang kita masuk pengertian najis dan hadas ya. Perlu dipahami sebelum saya terangkan ya. Najis ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Ya, yang bersihnya kotoran. Menurut istilah ini benda kotor yang mencegahnya mengerjakan suatu ibadah. Sedangkan hadas ini berasal juga dari bahasa Arab adalah peristiwa yang terjadi satu yang berlaku menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadi tidak sah dalam melakukan ibadah. Ini saya contohkan dari beberapa najis ya. Ada apa? Sebutkan masing-masing bisa kelihatan ya. Ada nanah, ada darah, ada anjing dan sebagainya. Jadi macam-macam najis dan tata caranya. Saya ingin menerangkan masalah tata cara macam-macam najis dan tata cara menyucikannya supaya kita nanti beribadah, melakukan sholat, melakukan ibadah itu sah. Ya, ya Pak. Ya. Yang pertama, saya mulai dari najis muhaffafah. Najis itu ada 3. 1 najis apa? Muhaffafah. Yang kedua najis mutawasito. Yang ketiga mughalladah. Najis muhaffafah itu apa? Adalah najis yang ringan. Seperti kencingnya atau air seninya bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Ini najis muhaffafah artinya ringan. Ketika kalian kena kecipratan kencingnya anak kecil, makanya itu najis ringan. Tapi kalau tidak disucikan, itu artinya kita melakukan ibadah tidak sah. Sholatnya juga tidak sah, wudhunya juga tidak sah karena kita dalam keadaan najis. Seperti di contoh ini, saya contohkan di gambar ini, ya, perhatian kalian. Najis muhaffafah ini saya gambarkan seorang bayi laki-laki, anak bayi laki-laki yang kencing. Lah caranya menyucikannya ini juga gampang. Kita ambil gayung kayak ini gayung, paham kalian? Kita ambil air lalu disiram, ini cukup, ya. Ini perhatikan ini supaya nanti kalian tahu, ini gayung yang ada airnya, termasuk ini air suci. Iya. Nih, kalau di kota saya ini namanya canting. Nah, ya, ini gayung ya, canting. Ya. Ini gayung, ambil air yang suci kita tuangkan ke tempat yang najis, ya. Coba berapa kali, Pak? 1 kali cukup. Ya, 1 kali cukup. Coba saya panggil Zainul coba ke depan ini perhatikan. Ini demonstrasi atau praktek coba menyucikan muhaffafah. Ini gayungnya diambil. Coba ambil air ya, coba dilaksanakan. Yang lain perhatikan, nanti kalian bagaimana atau dicatat bagaimana cara menyucikan najis muhaffafah. Perhatikan yuk, anak Zinul perhatikan kerjakan ke depan. Ya, Pak. Caranya menyucikan. Ya, yuk terus. Ambil air, kemudian disiram, ser. Oh, ada bunyinya ya. Oh iya, ada bunyinya. Ya, bunyinya ser. Iya. Jadi kalau najis muhaffafah kata Zainul, ambil air, pakai gayung, disiram, ser. Diulang-ulang gimana? Yuk, yang kompak. Supaya ambil air, disiram. Ini caranya menyucikan najis muhaffafah ya. Perlu dicatat ini nanti saya presentasi ke depan satu persatu ya. Setiap praktek ke depan, satunya saya panggil kalian harus memperhatikan dan mencatat bagaimana cara-caranya apa yang telah dilaksanakan oleh teman-temannya. Paham ya? Paham. Ini juga kalian bisa dipraktekkan di rumah. Siapa yang punya adik kecil yang laki-laki yang belum umur 2 tahun? Ujung tangan yuk. Enggak ada yang punya. Kalau enggak ada punya, ya suruh buat supaya buatnya gampang, tapi prosesnya gampang, tapi buatnya pakai apa, Pak? Pakai apa ya? Pakai terigu. Oh iya.
Trik Dun, kita dun, dun. paham ya? Paham masalah najis muhaffafah? Ya. Paham. Paham. Ya, saya ulangi, apa najis muhaffafah? Najis Najis ringan. ringan. Contohnya Seperti- apa? Seperti bayi Kancing bayi Bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali Selain ASI. Bagaimana cara menyucikannya? cukup disiram Seram. Oh, ya, pakai ser ya. Pakai Dipercikan ser itu ya. air. Iya, dipercikan air ya. Ya, kita lanjut ya. Kalau Ya. sudah paham, kita lanjutkan. Nanti juga ada prakteknya juga. Saya panggil satu persatu cara menyucikannya. Ini yang kedua, najis Tawasito. Apa najis mutawasito? Najis mutawasito ini penajis yang tidak berat dan juga tidak ringan. ringan. Artinya najis yang sedang-sedang saja Sedang. kata Vitiverang. Ya. Yang termasuk ini salah satu contohnya, ini saya contohkan. Di gambar ini ada apa saja? Ada Ayo. bakar. Ayo, perhatikan. Nah, kotoran manusia. Ada kotoran manusia, kotoran kambing, nah ya. Ada Arak. arak. Tahu arak ya? Kalian tahu Arak sama dengan racun, Pak. Oh iya. Ya, ini juga najis. Bangkai ya. Ada nanah. Ini salah satunya, semuanya contoh-contoh dari najis Mutawasito. mutawasito. Jadi kalau kalian punya baju dalam keadaan suci, kejepratan darah, maka bajunya najis, hukumnya najis mutawasito. Atau kalian jalan-jalan mau ke masjid atau mau kemana, bajunya sudah suci, pas di tengah kejepratan kotoran binatang seperti kotorannya sapi, kuda, maka kalian akan najis. Sekarang saya tanya kepada kalian, kalau kita mau ke Surabaya atau waktu hujan, kita kejepratan air di mana? Di jalan. Di jalan. Ini bagaimana hukumnya? Tidak najis, Pak. Tidak najis. Ya, bagus Mas Zain ya. Jadi kalau kalian jalan, kejepratan air waktu hujan, itu hukumnya tidak najis. Nah, paham ya? Ya. Lah, kalau najis muhaffafah, ini caranya. Caranya menyucikan, kalian perhatikan ke depan. Saya Bapak praktekkan ya. Ya, Ambil Pak. air. Ya. Baik. Najis mutawasito ini ada dua ya. Ada Baik. hukmi ya. Hukumnya saja seperti kalian cuci baju. Hukumnya itu cuma najis. Ada yang najis aini ya. Artinya najisnya nampak di sini kena apa? Darah, kena kotoran cicak dan sebagainya ya. Maka itu namanya najis aini ya. Najis mutawasito yang ainiyah yang nampak dengan mata, kelihatan dari mata. Kalau hukumnya kita cuci baju ya, itu hukumnya aja yang najis. Maka hati-hati kalau kalian najis. Saya perhatikan ya, saya terangkan. Kalau kalian cuci baju, usahakan ya, setelah digosok, setelah dikucek ya, itu harus disuci, disiram air bajunya satu persatu. Atau kalian kalau gampangnya ditaruh di ember yang besar, bajunya ditaruh di dalam, airnya terus mengalirkan sampai meluap ya, keluar. Itu sudah juga suci. Lah, kalau caranya menyucikan najis mutawasito ya, caranya menyucikan najis mutawasito yang aini ya. Ini kalian ambil air pakai gayung, disiram tempatnya ya, supaya apanya? Tempatnya apa? Baunya harus hilang, rasanya juga harus hilang, dan juga warnanya juga harus hilang. Ketiga-tiganya ini harus hilang semua untuk supaya suci ya. Paham ya? Iya, Pak. Artinya bagaimana cara menyucikannya? Pak, perhatian Bapak nih praktekan ya. Ambil air pakai gayung, siram tempatnya, digosok dulu, hilangkan semua warnanya, baunya dan rasanya. Setelah itu kita siram lagi. Itu sudah suci ya. Saya panggil praktekan juga supaya kalian tahu paham ya. Ini Bu Lestari ke depan ya. Ada ya? Apa masih ke belakang? Ada, Pak. Ya, yuk ke depan perhatikan, praktekkan bagaimana cara menyucikan najis mutawasito. Yuk ke depan, yang lain perhatikan, Yuk, yuk dilaksanakan, yuk.
Ya, Pak. Ya, terus laksanakan. Ya, kita ambil Ya. gayung, pakai Ya. terus ambil air, pakai gayung tadi, terus kita siram yang terkena najis, kemudian dikucek-kucek, Pak. Ya. Kalau baju, ya, kalau badan ya kita gosok-gosok, Oh ya. kira-kira sampai hilang apa warnanya, baunya dan juga rasanya. Setelah itu siram sekali lagi, suci, Pak. Udah ya? Udah. Oh, gitu ya. Yang lain paham ya? Paham, Yang Pak. lain paham. Coba gimana cara menyucikannya? Ambil air. Ambil air pakai Gayung, gayung, disiram, disiram sampai digosok. hilang Gosok-gosok. Digosok atau warna, dikucek-kucek, rasa, kemudian disiram lagi dan pakai bau. air. disiram sampai Ah. bersih. Ya, ya, itu jadi catatan kalian catatan nanti saya pertanyakan ya. Yang telah dipraktekkan ke depan kalian catat bagaimana. Kenapa? Karena ini bisa juga dilaksanakan di rumah. Di Ini rumah. sesuatu yang sehari-harinya terjadi di rumah, ya. Terjadi kadang-kadang ada beraknya ayam dan sebagainya ya. Cecak atau apa lagi? Tuh atau darah dan sebagainya. Ini kalau tidak kalian pahami, maka nanti di rumah juga tidak akan terlaksana dengan baik. Baik. Kita lanjut ya. Paham kan? Ya, Kalau Pak. paham Paham. saya lanjutkan. Yaitu najis yang nomor 3. Tiga. Ini najis yang nomor 3. Contoh-contohnya ada apa aja? Yuk, ini. Anjing Yuk, sama babi. Anjing, babi. Di Juga Sama keturunannya. anak keturunannya. Kalau umpamanya ada anjing, kawin sama kambing, terus punya anak, anaknya ikut yang mana? Anjing. Ikut kan? Anjing. Anjing. Artinya anaknya kawinnya anjing sama kambing, anaknya tetap najis. Nah, Najis. makanya hati-hati. Takut kalian punya kambing, ya, ada di mana? Sawah, pas ada babi, ya, pas punya anak, maka anaknya juga najis. Ini najis yang Najis. sangat berat, perlu diperhatikan. Atau Babi kalian yang luar ke biasa. jalan-jalan ke kota-kota, di sana kan juga banyak, ya. Atau kalian jalan-jalan pernah atau pernah ke Singapura atau ke Malaysia, ya. Belum pernah itu, Pak. Ya, Belum mudah-mudahan pernah, Pak, ke sampai Singapura, ke Singapura di sana banyak anjing di sana, ya. Makanya hati-hati. Diajak, Pak. Paling ke alun-alun, Ya, Cok. ya, Diajak, Pak. Ya. Biar enak dan biar tahu juga, Pak. ya. Di sana banyak anjing, apalagi ketika keliling Eropa, ya. Aduh. Makanya juga banyak anjing di sana. Pengen, Ya. Pak. Iya. Makanya harus hati-hati. Jangankan di Eropa, di Saudi juga ada anjing, ya. Ada anjing. Makanya hati itu najis mau tuh. Caranya bagaimana Pak supaya kita kalau kena najis itu supaya suci, maka caranya menyucikan yaitu melalui beberapa tahapan. Ini paling berat, sangat berat, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satunya ini caranya, kita ambil air pakai gayung, ini yang kena, maka disiram, ya, disiram sampai 7 kali. Setelah itu 7 kali, setelah 1 dari 7 kali kita ambil tanah, kita campur dengan tanah, kita siramkan ke tempat yang kena najisnya anjing atau babi itu, maka itu sudah dinamakan suci, ya. Ini caranya agak sulit, ya, untuk menyucikan najis mughalladh seperti di tempat saya perhatikan di gambar ini, ya. Perhatikan di gambar, gayung disiram, yang nomor 2 ini air yang sudah dicampur dengan tanah. Coba saya praktekkan kepada Hafid. Hafid mana ya? Ada ya? Pak, hadir, Pak. Ya, Hafid, ayo Pak Hafid ke depan. Ini praktekkan bagaimana caranya menyucikan najis mughalladh. Ayo. Paket Ke caranya depan. keberapa? Ya. Keberapa Ya. ini, Pak? Kenapa? Caranya keberapa ini, Pak? Ini Ada terserah bagaimana. Menurut sampean aja. Menurut iya, setelah iya. seperti yang saya terangkan. Barusan saya praktekkannya. Ayo ke depan. Praktekkan ke depan. Ya, Pak, siap, Pak. Ya. Untuk cara yang pertama, ketika membersihkan najis mughalladh, yaitu disiram dulu dengan air, tentunya bukan dengan debu. Disiram dulu dengan air sebanyak 7 kali, tetapi dalam 7 kali itu salah satunya dicampur dengan debu ataupun tanah. Bisa dengan di cara yang ada yang mengatakan setelah siraman ketiga, ada yang mengatakan setelah siraman ke-6,
Ada yang mengatakan boleh juga dicampur dengan debu sekalian, air dicampur dengan debu sekalian, disiramkan sambil digosok-gosok. Jangan cuma dilihat. Ki. Terima kasih Niku Pak. Oh, itu ya. Kalian paham ya? Bagaimana caranya menurut apa yang diterangkan oleh Saudara Hafid? Yuk diulang. Ambil air. Siram sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Campur dengan debu. Digosok-gosok. Setelah itu Digosok-gosok, disiram jangan lagi. cuma dilihatin saja. Lalu disiram lagi pakai air. Nah, lalu disiram lagi pakai air. Artinya Air. kalau kita menyucikan najis menggoladoh itu 7 kali. Ada yang dari awal dicampur dengan tanah, ada yang kedua, ketiga, itu sama saja. Yang penting dari salah satu yang 7 itu dicampur dengan tanah. Artinya kesimpulannya, saya beri kesimpulan ya, karena waktunya sudah ada pergantian ya, jadwal pelajaran lagi, maka kesimpulan dari masalah najis itu saya terangkan najis ada 3, yaitu najis mukhafafah ringan. Ya, saya contohkan air kencing karena anak laki-laki berusia 2 tahun. Yang cara menyucikannya dipercikan di atas dengan najisnya. Ada yang kedua mutawasyithah, dan yang ketiga muwalla. Mulada semua juga cara-cara juga ada ya. Ini bisa dipraktekkan oleh kalian ketika kalian ada di rumah ya. Paham ya? Paham. Ya, karena waktunya sudah sudah tidak ada lagi. Sebagai akhir ya, untuk penutup, makanya hasil tugas yang kalian setelah dipraktekkan tadi, setelah temannya menapraktekkan, suruh catat kan? Suruh catat. Juga salah satu evaluasi. Di samping juga nanti juga ada tugas buat kalian ya. Kalian di rumah ya. Juga ada evaluasi. Nanti saya evaluasi yang barusan tadi saya perintahkan. Ketika temannya ke depan kan suruh mencatat atau memberi evaluasi. Maka kalian dikumpulkan dulu ya. Dikumpulkan dulu. Setelah itu juga saya kasih tugas untuk pertemuan yang selanjutnya, yaitu pertemuan selanjutnya, di mana pertemuan selanjutnya akan membahas masalah macam-macam hadas dan cara bersucinya. Mungkin demikian ya. Kita kumpul semua ya. Saya tutup, dan tugasnya nanti kalian mencari mencatat beberapa macam-macam hadas, mencari referensi sendiri ya, supaya paham. Kan sekarang gampang, kalian sudah download dan sebagainya. Makanya HP di rumahnya kalian manfaatkan dengan baik untuk belajar, jangan cuma untuk mainan ya, jangan cuma untuk main game dan sebagainya. Maka dimanfaatkan untuk belajar, karena sekarang itu gampang, beda dengan dulu. Kalau saya di rumah sekolah sulit ya, sulit. Lihat televisi aja masih hitam putih. Kalau sekarang gampang, serba gampang, oleh Allah digampangkan semua. Alhamdulillah. Makanya manfaatkan supaya kita bermanfaat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat barokah, dapat ridho dari Allah, dan selalu bermanfaat dan manfaat. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dan dipimpin oleh Ibu Indah Mufrodah. Dipimpin doanya yang mantap ya. Berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dapat kita manfaatkan untuk keseharian kita nantinya ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Indah Mufrodah telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Dan ilmu yang barusan kita tuntut mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.